Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah mengatur kondisi dan situasi dengan Chu Feng, Jieyan dan yang lainnya mulai mengirim berita ke kekuatan mereka sendiri dengan metode khusus. Dengan kecepatan tercepat mereka mengirim orang untuk mendapatkan manik-manik mendalam kembali ke villa bergengsi. Untuk berjaga-jaga, mereka bahkan menggunakan beberapa rencana cadangan untuk menjamin bahwa mereka dapat mengumpulkan 1.050.000 manik-manik mendalam untuk Chu Feng, itu hanya dalam kurun waktu 10 hari. Karena Jieyan dan yang lainnya sangat sibuk, Chu Feng berada dalam posisi yang cukup santai. Jika dia tidak minum amer dan membicarakan hal-hal yang menyenangkan dengan Su Zongyu, Gubo, dan yang lainnya di generasi yang sama dari World Spirit Guild, dia hanya akan bermain catur dan mengobrol. Bahkan ada beberapa murid wanita dari villa bergengsi yang sudah tahu seperti apa situasinya, dia minum amer dengan riang bersama mereka, dan bahkan bermain begitu bebas. Mereka terlihat benar-benar nyaman dan tenang. Itu menyebabkan orang-orang yang secara diam-diam menonton Chu Feng, dan berada dalam kondisi kasar seperti makan angin dan tidur di luar, itu hanya bisa mengutuk Chu Feng tanpa henti. Namun sayangnya, mereka hanya bisa mengutuk sedikit di hati mereka. Setelah beberapa hari berlalu dengan cara seperti itu, saat-saat terpenting dari perkumpulan pernikahan pun akhirnya tiba. Semua orang yang berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan sejak awal, mereka berkumpul sekali lagi di puncak-puncak gunung. Bahkan karakter seperti kepala sekte yang selalu tersembunyi dalam kegelapan, mereka telah menunjukkan diri mereka dengan megah pada saat itu. Hal tersebut menyebabkan orang-orang mendesak kagum dan bersorak. Orang-orang yang tidak tahu kebenarannya sekalipun, mereka bahkan benar-benar berpikir bahwa villa bergengsi telah mengundang semua karakter dari banyak kekuatan penguasa di sini untuk mendukung adegan tersebut. Dan menurut aturan yang ditetapkan untuk pertemuan pernikahan sebelumnya, wanita cantik yang bergabung dengan pertemuan pernikahan pun mulai menyatakan orang yang mereka cintai di depan orang banyak. Dan selama orang itu setuju, maka pernikahan itu akan berhasil. Harus dikatakan juga bahwa Chu Feng benar-benar memiliki afinitas yang cukup baik untuk para wanita, dan dia benar-benar menjadi pusat perhatian. Selain Jie Qingming dan Su Zongyu yang merupakan orang yang paling populer di sana, Chu Feng sekarang telah masuk jajaran pria terpopuler saat ini. Dalam 100 perempuan, ada 7 perempuan yang menyatakan cinta mereka terhadap Chu Feng. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka bersedia menikahi Chu Feng, dan berharap dia bisa membawa Chu Feng pergi. Dalam situasi seperti itu menyebabkan Chu Feng merasa heran, dan itu menyebabkan para pengamat merasa kagum. Hal itu juga menyebabkan Tang Yixiu, Bai Yunfei, Song Qingfeng, Liu Xiaoyao, dan yang lainnya dengan kehidupan luar biasa mereka, itu hanya bisa menggertakkan gigi mereka dalam kemarahan. Karena bagaimanapun juga, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa di bagian penilaian dalam hal pesona, mereka akan kalah dari Chu Feng, yang merupakan anak nakal yang mereka pandang rendah. Namun hal yang paling banyak dipikirkan orang adalah, ekspresi perasaan dari 7 wanita cantik. Chu Feng sebenarnya telah menolak mereka semua, dan tidak setuju untuk bersama dengan salah satu dari mereka. Hasil itu menyebabkan banyak orang di tempat kejadian berteriak kaget, dan itu menyebabkan kegemparan. Tetapi jika dibandingkan dengan Chu Feng, bahkan ada seseorang yang bahkan lebih konyol lagi. Dan itu adalah kecantikan kecil yang menerima perhatian paling banyak dalam pertemuan pernikahan ini, dan tentunya dia adalah Ziling. Ziling yang dipandang sebagai orang suci oleh banyak orang yang tak terhitung banyaknya orang, dia benar-benar tidak muncul saat ini. Dan dengan alasan berkultivasi di pengasingan, dia menolak untuk muncul di pertemuan pernikahan. Selain itu, dia juga meminta seseorang untuk mengumumkan beberapa berita. Itu dikarenakan dia sudah memiliki seorang pria yang dia sukai. Namun siapakah lelaki itu? Dia ingin memberitahu semua orang secara pribadi setelah dia keluar. Menghadapi situasi itu, bahkan villa bergengsi menyatakan ketidakberdayaan.
Lagi pula status Ziling adalah istimewa, dan sangat sulit bagi mereka untuk meminta atau memesannya. Tetapi untuk menyampaikan permintaan maaf, villa bergengsi tampak cukup tulus, dan mereka mendesak semua orang yang berpartisipasi dalam pernikahan temu ini, itu untuk tinggal selama beberapa hari lagi. Mereka diminta hanya bisa pergi setelah Ziling keluar, dan mengumumkan pria yang dia cintai. Harus dikatakan, bahwa popularitas Ziling cukup tokcer. Hampir 90% dari pria memilih untuk tetap tinggal, karena mereka ingin secara pribadi mendengar orang yang dicintai Ziling. Dan bahkan mereka juga ingin mendapatkan pandangan ekstra pada kecantikan kecil yang luar biasa itu. Tentu saja, ada juga banyak orang yang membuat mimpi yang super, tak tertandingi, besar, indah, dan berharap bahwa mereka sendiri adalah orang yang dicintai Ziling. Bahkan ada yang berpikiran bahwa Ziling akan menjadi istri mereka. Beberapa hari lagi setelah itu hingga tersisa 1 hari lagi, hingga hari yang disepakati ditetapkan saat itu. Dari rumor yang beredar, persiapan Jieyan dan yang lainnya sudah hampir selesai, dan 1.050.000 manik-manik mendalam pada dasarnya dikumpulkan dengan cukup. Dan juga pada hari itu, Wakil Ketua World Spirit Guild, Gao Qizi, yang menyetujui beberapa permintaan Chu Feng juga datang ke kediaman Chu Feng. Temanku Chu Feng, ini adalah hal-hal yang kamu butuhkan. Mereka secara pribadi melakukan untuk kamu pada hari-hari ini, dan itu mereka lakukan ketika aku berkultivasi dalam pengasingan, ucap Gao Qizi sambil memberikan kantong penyimpanan kepada Chu Feng. Setelah Chu Feng memeriksanya, ia menemukan bahwa di dalam kantong penyimpanan tersebut sudah ada 2 pil obat terlarang, dan juga 23 jimat penyerang khusus. Pil obat terlarang itu sangat sombong, dan itu adalah pil obat terlarang yang paling menakutkan yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Jika Chu Feng mengkonsumsi pil obat terlarang itu, kultivasinya dapat terus melonjak 4 tingkat ke atas, dan dia akan melangkah ke tingkat 7 dari ranah mendalam. Dan dengan begitu, selain guntur dalam darahnya, kultivasi Chu Feng akan dapat mencapai tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Bahkan dia juga tahu betapa mengerikannya dirinya, jika dia berada di tingkat ke-9 dari ranah mendalam sambil menggunakan persenjataan elit. Dan selain Forbidden Medicine yang sangat sombong itu, ini masih ada juga pil obat penyembuhan. Karena ketika efek rebound dari pil obat terlarang itu datang menyersengnya, maka pil obat penyembuhan ini kurang lebihnya dapat meredakan rasa sakit dari efek samping. Adapun dengan jimat menyerang khusus itu, mereka bahkan lebih mengesankan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangatlah mengerikan. Jimat itu tidak hanya dapat dengan mudah menghancurkan formasi spiritual berwarna biru, bahkan jika seorang ahli di ranah surga dipukul secara langsung oleh jimat menyerang itu, maka kemungkinan besarnya, mereka akan memiliki lebih banyak nasib buruk daripada nasib baik. Dan mereka bahkan bisa menghilang sepenuhnya dari peradaban. Bahkan spiritualis dunia jubah biru yang normal saja, itu tidak bisa menciptakan jimat serang seperti itu. Hanya para ahli puncak dengan pengalaman yang sangat berlimpah, kekuatan yang sangat mendalam, dan kemampuan untuk menggunakan kekuatan formasi spiritual yang sangat cerdik yang dapat menciptakannya. Wakil Ketua Gao, maaf atas masalah ini. Aku, Chu Feng, telah mengukir kebaikan ini di hati aku. Dan di masa depan, aku pasti akan membalas kebaikan kamu. Ucap Chu Feng sambil memandang wakil kepala Gao secara terperinci, dan dia menemukan bahwa lelaki tua itu dalam beberapa hari yang singkat ini, sebenarnya dia sudah terlihat agak tua. Kedua matanya tenggelam ke dalam, dan tampaknya sudah tak bernyawa. Wajahnya juga pucat pasi tanpa darah, dan seolah-olah dia menderita penyakit yang berat. Tanpa berpikir panjang, Chu Feng tahu alasan mengapa wakil ketua Gao menjadi sangat layu. Ini tidak diragukan lagi, itu karena dia kehabisan banyak semangat, dan bahkan menghabiskan hidupnya untuk membuat hal-hal itu untuk Chu Feng. Dan dapat dikatakan juga, bahwa dia telah membayar harga yang sangat besar. Temanku Chu Feng, tolong jangan katakan itu. Aku adalah wakil ketua World Spirit Guild, tapi aku benar-benar tidak bisa melindungi kamu. Aku merasa malu di hati aku. Ucap wakil ketua Gao sambil mendesah tak berdaya, dan wajahnya dipenuhi rasa malu.
Wakil Ketua, Persekutuan Spiritualis Dunia benar-benar kekuatan yang sangat baik. Meskipun aku hanya berada di World Spirit Guild untuk waktu yang sangat singkat, tapi banyak orang dari World Spirit Guild telah memberi aku perasaan yang sangat dekat. Kamu misalnya, kamu pada awalnya tidak ada hubungannya, tetapi kamu telah melakukan begitu banyak untuk aku, hanya karena aku adalah anggota World Spirit Guild. Maka dari itu, aku, Chu Feng, benar-benar mengungkapkan rasa terima kasihku dari lubuk hatiku. Jadi, tolong jangan merasa malu. Karena orang yang seharusnya merasa malu adalah aku, Chu Feng. Aku tahu orang seperti apa aku ini. Aku adalah orang yang tidak memikirkan konsekuensinya ketika melakukan sesuatu. Aku sangat ceroboh, dan suka mendapat masalah. Namun karena aku, Chu Feng, memiliki kemampuan untuk mencari masalah, maka aku juga memiliki kemampuan untuk keluar dari masalah aku sendiri. Aku juga bisa hidup dengan cukup baik, itu hanya dengan mengandalkan diri aku sendiri. Jadi jangan khawatir, besok aku pasti akan dengan aman meninggalkan tempat ini. Mereka semua tidak bisa menahan aku di sini, dan di masa depan, mereka semua pasti akan membayar harga untuk keserakahan mereka. Chu Feng bersumpah dengan tulus, dan saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia dipenuhi dengan keyakinan. Saat melihat Chu Feng yang bertindak seperti itu, Wakil Ketua Gao dengan santai tersenyum dan berkata, "Aku harus mengatakannya, bahwa kamu adalah anak muda paling gila yang belum pernah aku lihat. Tetapi pada saat yang sama, kamu juga adalah pemuda yang paling aku kagumi," ucap Gao Qizi. Rencana Chu Feng ini sangatlah sederhana. Ketika dia menemukan bahwa Jie Yan dan yang lainnya sudah ditentukan, dan berapapun harganya, dia harus mengambil Asura Ghost Axe miliknya. Sehingga Chu Feng Harua memutuskan untuk membuat rencana, yang bertentangan dengan rencana mereka. Dia juga berbohong tentang melakukan perdagangan dengan Jie Yan dan yang lainnya. Karena pada kenyataannya, dia tidak pernah bermaksud melakukan perdagangan. Dia ingin menggunakan keinginan mereka yang menginginkan elit armamennya, itu untuk mengelabui dan mensapatkan jutaan manik-manik mendalam dari mereka, dan kemudian menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi sendiri. Setelah mendapatkan 1.000.000 manik-manik mendalam, jangankan untuk memotong lengannya sendiri, dia bahkan tidak akan meninggalkan elit armamen itu. Dia pun tanpa ragu akan pergi. Pil obat terlarang dan jimat serang yang ia inginkan dari Wakil Ketua Gao, ini telah disiapkan untuk rencananya tersebut. Meskipun persiapannya cukup memadai, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada risiko besar dalam rencananya. Situasinya bisa dikatakan di mana ia hanya bisa berhasil, dan tidak boleh gagal. Jika dia gagal, maka apa yang akan dihadapi Chu Feng adalah kematian, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pada pagi itu Chu Feng bangun pagi-pagi, dan dia memasukkan pil obat terlarang yang mengerikan ke dalam mulutnya. Dia duduk di dalam aula istana, dan diam-diam menunggu kedatangan Jie Yan dan yang lainnya. Wakil Ketua World Spirit Guild Gao, Su Zhongyu, Gubo, dan yang lainnya sudah tiba pada awal waktu di aula. Aula tersebut diputuskan untuk menjadi lokasi perjanjian saat itu, dan mereka berdiri di belakang Chu Feng. Ledakan, bang! Akhirnya pintu aula yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan 7 sosok dengan cepat terbang masuk. Mereka tidak lain adalah Jie Yan, Qin Lei, dan juga yang lainnya. Bang! Setelah masuk, Jie Yan tidak membuang waktu dengan kata-katanya, dan dia langsung melemparkan 7 kantong penyimpanan di depan Chu Feng. Dan setelah itu, dia segera berkata, "Di sana ada 1.000.000 manik-manik mendalam, dan jumlahnya tidak kurang sedikit pun. Bahkan ada 50.000 hadiah ekstra untuk kamu secara gratis. Hati-hati saat memeriksanya. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada kesalahan, serahkan Asura Ghost Axe kamu, dan potong tangan kanan kamu juga," ucap Jie Yan. Saat dia berbicara, Jie Yan tidak bergerak. Tetapi Qin Lei dan beserta yang lainnya yang ada di belakangnya, itu segera membuat formasi melingkar. Dan dari segala arah, mereka langsung mengelilingi Chu Feng. Dapat dilihat bahwa mereka juga takut kalau Chu Feng akan mengambil uang itu, dan tidak memenuhi janjinya dengan cara melarikan diri.
Setelah semua, di dalam istana bawah tanah di Tousan Monster Mountain hari itu, mereka juga melihat keterampilan bela diri Chu Feng yang telah ditampilkan. Mereka tidak punya pilihan lain, selain bersiap melawan kecepatan itu. Dan Chu Feng sendiri juga tidak menahan diri. Dengan gelombang lengan bajunya yang besar, dia mengisap 7 kantong penyimpanan itu ke telapak tangannya. Segera setelah itu, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksanya. Setelah itu dia memang menemukan bahwa, ada 1.050.000 manik-manik mendalam. Itu tidak salah, dan itu benar-benar asli. Pada saat itu, hati Chu Feng jatuh dalam keserakahan. 1.050.000 manik-manik mendalam. Ini benar-benar jumlah yang sangat besar, dan memungkinkan kultivasinya dapat meningkat dengan pesat. Setelah meletakkan manik-manik mendalam, Chu Feng perlahan-lahan berdiri, dan melepaskan Asura Ghost Axe dari telapak tangannya. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke 7 orang itu dan berkata, "Semua orang, tentu saja aku akan menepati janjiku. Tetapi kepada siapa aku harus membawa Asura Ghost Axe ini?" ucap Chu Feng. Gluk-gluk. Setelah melihat Asura Ghost Axe di tangan Chu Feng, tatapan 7 orang semua menyala, dan beberapa orang bahkan tidak bisa menahan napas. Karena elit armamen ini bukanlah elit armamen yang normal. Itu adalah elit armamen yang bisa mengenali tuannya, dan siapapun pasti ingin memiliki elit armamen yang bisa melakukan itu. Aku harus membawa elit armamen ini kembali ke klanku, dan membiarkan tuanku secara pribadi meletakkan formasinya. Dia secara pribadi akan mempelajari ini untuk membukanya. Tepat pada saat itu, Jie Yan berbicara dengan cepat. Kerumunan pun tidak keberatan dengan kata-kata Jie Yan barusan. Bisa dilihat bahwa sebelumnya, mereka sudah membahas kepada siapa Asura Ghost Axe akan diberikan untuk ditangani. Oh, itu tidak apa-apa. Tetua Jie Yan, tangkap ini, ucap Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum. Lalu segera setelah itu dia melambaikan lengan bajunya, dan melemparkan Asura Ghost Axe dari tangannya. Tapi jika dilihat dari sudut manapun, Chu Feng melemparkannya dengan sangat aneh. Itu adalah lemparan yang tinggi dan khas. Pada saat itu, tatapan semua orang tidak bisa tidak tertarik oleh Asura Ghost Axe. Bahkan pada saat itu, Chu Feng sudah menelan pil obat terlarang di mulutnya, dan pil itu dengan cepat disempurnakan. Secara kebetulan, pencahayaan dalam darah Chu Feng juga dengan cepat melonjak. Ketika pola kilat muncul di mata Chu Feng, auranya juga terlihat naik dengan cepat. Level 4, level 5, level 6, level 7, level 8, level 9. Itu sama persis dengan prediksi Chu Feng, dan kultivasi Chu Feng naik ke tingkat ke-9. Pada saat itu Chu Feng dapat dengan jelas bisa merasakan, betapa menakutkannya kekuatan di tubuhnya ini. Kekuatannya begitu kuat, bahkan hampir melampaui kisaran apa yang bisa ditahan tubuh fisiknya. Dan seolah-olah itu akan meledak keluar dari tubuhnya. Bang! Tiba-tiba saja Chu Feng melompat dan menjadi deretan cahaya saat dia terbang. Dia tidak melarikan diri ke pintu istana, tapi dia langsung naik ke istana dan terbang. Sialan, dia ingin melarikan diri. Teriak seseorang. Pada saat itu juga tatapan semua orang berada di Asura Ghost Axe, dan tidak ada orang yang memperhatikan Chu Feng. Ketika mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, Chu Feng sudah terbang jauh. Dengan kecepatan seperti kilat, dia meniup langit-langit istana dan terbang ke atas nih. Ambil Asura Ghost Axe terlebih dahulu. Teriak Jie Yan. Melihat itu, wajah Jie Yan segera berubah, dan dia langaung melambaikan lengan bajunya yang besar. Gelombang kekuatan isap tanpa batas pun segera muncul, dan dia menggenggam Asura Ghost Axe di tangannya. Hampir sekejap ketika Asura Ghost Axe memasuki tangannya, Jie Yan sudah selesai meletakkan formasi spiritual, dan menutupi Asura Ghost Axe di dalamnya. Dia terpaksa melakukan itu, karena dia ingin memotong kendali Chu Feng atas Asura Ghost Axe ini. Mendengus. Namun, tepat saat formasi spiritual selesai menyelimutinya, Asura Ghost Axe di tangannya menjadi seutas cahaya dan menghilang. Hahaha, orang tua idiot. Apakah kamu benar-benar berpikir,
bahwa kamu dapat memutuskan hubungan antara aku dan Asura Ghost Axe aku. Kapak ini sudah menyatu dengan aku. Dia bisa menjadi seperti apa yang aku inginkan, dan dia juga bisa dihancurkan seperti yang aku inginkan. Selain aku, maka tidak ada orang lain yang bisa mengendalikannya, ucap Chu Feng dari kejauhan. Tepat pada saat itu, tawa gila Chu Feng yang tak terkendali yang dipenuhi dengan ejekan, itu terdengar dari atas langit. Mengangkat kepala mereka untuk melihat, orang-orang menemukan bahwa Chu Feng sudah menjebol atap istana, dan dia sudah membuat lubang yang besar. Saat ini ia terbang ke udara, dan tangannya masih menggenggam Asura Ghost Axe. "Bunuh dia, dan jangan biarkan dia hidup," teriak Jie Yan. Pada saat itu, Jie Yan benar-benar sangat marah. Dia tidak akan pernah berpikir, bahwa dia yang sudah membuat persiapan yang sangat baik sebelumnya, itu masih bisa dipermainkan oleh Chu Feng. Penipu kecil ini berani sekali membodohi kita seperti ini. Hari ini dia membawa bencana pada dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menghindarinya. Jadi kita tidak bisa disalahkan untuk mengambil nyawanya, karena kita telah mengabaikan bantuan yang menyelamatkan nyawa kita pada hari itu. Pada saat yang sama, 6 pemimpin lainnya mengertakkan gigi karena marah dengan Chu Feng. Kulit mereka sangat berubah, dan satu demi satu mereka terbang dan mengejar Chu Feng. Namun mengapa Chu Feng hanya berdiri di sana? Apakah dia sedang menunggu mereka? Meskipun Chu Feng saat ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan bisa bertarung melawan orang-orang di ranah surga, namun ketika menghadapi 7 ahli di tingkat 5 dari ranah surga, serta menjadi spiritualis dunia jubah biru jubah yang berpengalaman, Chu Feng sama sekali tidak berani ceroboh. Jadi tujuannya sangat jelas, yaitu untuk melarikan diri. Mendengus. Namun, sebelum Chu Feng terbang terlalu jauh, udara di depannya mulai bergoyang dan berubah. Formasi spiritual berwarna biru yang tak terbatas pun langsung muncul. Formasi tersebut menyegel langit di lokasi itu, dan memblokir pelarian Chu Feng. Itu adalah formasi spiritual, dan itu jelas-jelas diletakkan oleh seseorang pada saat sebelumnya. Selama orang melihat bahwa Chu Feng telah melanggar perjanjian, maka seseorang akan mengaktifkan formasi spiritual itu. Tujuannya sudah jelas, itu adalah untuk mencegah Chu Feng melarikan diri. "Chu Feng, di mana kamu akan melarikan diri sekarang?" ucap seseorang. Karena tepat saat formasi spiritual itu terbuka, 2 sosok terbang dari bawah. Mereka adalah 2 tetua dari klan Jie, dan keduanya memiliki kultivasi tingkat 1 dari ranah surga. "Waktu yang tepat. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk menggunakan kalian berdua, dan juga menguji kekuatan Asura Ghost Axe aku," ucap Chu Feng. Akan tetapi, mengapa juga Chu Feng saat ini takut pada mereka? Dia tiba-tiba saja melambaikan Asura Ghost Axe di tangannya, dan bilah cahaya yang berbentuk seperti bulan sabit meledak dengan eksplosif. Bilah cahaya itu panjangnya sekitar selusin meter, dan warnanya hitam gelap, namun memancarkan kilau yang samar. Ketika kapak itu melonjak maju, kapak itu membawa lolongan seperti serigala dan hantu, dan bahkan retakan muncul dari ruang di mana ia berlalu. Sampah. Pada saat itu wajah kedua tetua dari klan Jie sangat berubah, dan mereka diam-diam hanya bisa mengutuk. Karena dalam bilah cahaya yang berbentuk bulan sabit berwarna hitam itu, mereka merasakan aura kematian. Tetapi waktunya sudah terlambat, dan bilah cahaya terbang melalui mereka. Dengan suara cerot, 2 ahli di tingkat 1 dari ranah surga dibelah menjadi 2, dan bahkan kesadaran mereka juga dihancurkan. Kehidupan mereka benar-benar hilang dari muka bumi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.